Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bersama semua di sini. Ya, hari ini kita akan bahas santai mengenai pertanyaan seputar jalan kaki. Jadi banyak yang bertanya, Mas, saya sudah jalan kaki, kemudian kok perubahannya kok kecil sekali gitu kan, baik dari sisi stamina, fungsi jantung dan sebagainya. Apa ada yang salah dan keliru pada jalan kaki saya, ya kan? Oke, saya akan bahas mengenai sesuatu yang barangkali ini menjadi manfaat. Barangkali ini sesuatu yang mungkin terlewat atau mungkin lupa, gitu kan? Coba kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, pembahasan ini mengenai latihan jalan kaki, stabilkan jantung pada zona 2. Jadi saya pernah bikin pendahuluan di beberapa minggu lalu mengenai ketika kita berlatih kardio itu, maka jantung kita akan berada pada paling tidak yang disepakati oleh umum itu 5 zona. 5 zona. Apa itu zona? Zona training ini adalah mengacu pada seberapa berat beban jantung yang dikenai pada saat itu, gampangnya begitu. Jadi kalau zona satu, berat beban jantung itu 50 sampai 60% dari maksimum heart rate. Maka Anda harus temukan dulu berapa maksimum heart rate-nya. Ada beberapa pendekatan, ada 3 sampai 4 pendekatan untuk mengetahui maksimum heart rate. Dari yang mulai paling gampang sampai yang paling akurat. Yang paling gampang, yakni 220 dikurangi usia. Itu adalah estimasi dari maksimum heart rate kita. Jadi 220 dikurangi usia. Jadi kalau usia 40, maka 220 kurangi usia, maksimum heart rate-nya adalah 180. Itu estimasinya. Mungkin cara kedua ada menggunakan namanya Hunt Formula, HUNT Formula. Nah, ini sedikit lebih berbeda. Rumusnya pakai 210 dikurangi 0,64 dikali usia, maka ketemulah berapa maksimum heart rate-nya. Lalu ada lagi pendekatan di mana Anda yang paling akurat harus datang ke lab sport science. Harus datang ke laboratorium sport science, nanti akan diukur apa namanya akurasinya dengan alat-alat. Mungkin ada lagi beberapa pendekatan lain seperti misalnya harus lari cepat sekian menit lalu berhenti. Nanti lari cepat lagi sekian menit berhenti. Lari cepat lagi sekian menit berhenti. Masing-masing ini ada kekurangan kelebihannya ya. Tapi secara umum kita pakai yang paling gampang saja yakni 220 kurang usia. Nah, balik yang tadi. Untuk bisa berjalan kaki yang menciptakan sebuah kondisi yang menyehatkan sehingga membentuk mitokondria biogenesis, maka zona 2 adalah area yang harus sering Anda masuki detak jantungnya, yakni 60-70% dari maksimum heart rate-nya. Seperti itu, jelas ya? 60-70% maksimum heart rate. Ini saya akan bahas zona 2 aja biar nggak terlalu panjang. Zona 3, 4, 5 nanti saya bahas di kesempatan yang akan datang. Jadi sekali lagi, pada zona 2 terjadi penggunaan beban jantung sebesar 60-70% dari maksimum heart rate. Nah, pada saat kita di zona 2, yang terjadi sumber energinya adalah pembakaran lemak dominan. Makin ke atas zonanya, makin bergeser menjadi pembakaran karbo. Jadi zona 2 itu lemak dominan, karbonya tidak begitu dominan. Zona 3 lemaknya mulai turun persentasenya pembakarannya, lalu persentase karbonya mulai naik. Di zona 4 mulai terbalik, mulai berbalik. Pembakaran karbonnya meningkat, pembakaran lemaknya menurun. Di zona 5 menjadi sangat dominan pembakaran karbonnya dibandingkan pembakaran lemaknya. Nah, kita lihat pada prakteknya ya. Jadi saya mempraktekkan bagaimana kita berjalan kaki dengan santai, tetapi selalu menjaga agar detak jantungnya berada pada zona 2 terus-menerus. Nah, di sini contohnya, saya jalan kaki selama 25 menit kurang lebih, fat burningnya saya berada di zona 2 atau pembakaran lemak selama 23 menit, jadi dominan. Nah, kemudian pada jalan kaki berikutnya, ini saya banyak jalan kakinya, ini hanya ambil contoh beberapa saja. Saya jalan kaki 20 menit, dan nyaris 100%-nya berada di zona 2. Karena sudah ngerti kecepatan langkahnya seperti apa, saya ngerti cara menstabilkan langkahnya, saya ngerti cara menstabilkan napasnya, maka saya bisa berada pada
zona 2 100% stabil. Ini juga ada di sini. Saya berjalan kurang lebih sekitar 35 menitan ya, kurang lebih. Di mana zona 2-nya ini 29 menit. Jadi cukup dominan juga. Dan di sini saya berjalan kaki 45 menit lebih sedikit dengan berada pada zona 2-nya 44 menit. Jadi sangat dominan sekali. Nah, jadi ini yang menjadi jawaban kenapa ada orang yang jalan kaki, tapi dia merasa kok perubahannya sedikit sekali. Karena dia tidak berada pada zona 2. Ya kan? Ya banyak yang bilang, udah yang penting jalan kaki aja lah. Langkahnya 10.000 atau langkahnya 15.000 gitu kan. Langkahnya 20.000, ya enggak apa-apa juga. Itu sih boleh-boleh saja. Tapi kalau kita bicara sport science ibaratnya, maka segala sesuatu mesti terukur. Bukan dari sekedar langkahnya. 10.000 langkah itu adalah riset tahun 70-an. Pada saat itu ya udah lama sekali, tapi masih dipakai sampai detik ini. Tapi ya nggak ada salah juga kalau kita berjalan paling minimal 10.000 langkah sehari kan. Tapi kalau kita pengen terukur dengan durasi yang jauh lebih pendek, tapi enak di badan, menciptakan mitokondria biogenesis, maka zona 2 adalah jawabannya. Nah, seperti apa contohnya? Nanti videonya akan saya putar berikut ini. Ya, ini adalah berjalan dengan mode training zone 2 ya. Ya, kalau kecepatan seperti ini lambatkan. Ini berarti heart rate-nya kelambatan. Kecepatan. Nah, diturunkan. Jalannya lambatin lagi. Nah, ini turunkan lagi. Karena dia masuk pada zona 3. Nah, turun kan? Lambat aja, jalan biasa. Terus turunkan. Nah, kalau sudah turun, naikin lagi speednya sedikit. Nah, jaga kestabilan heart rate-nya untuk berada pada zona 2, ya kan? Nah, sebenarnya ini nggak susah nih. Ini saya udah hampir mau mencapai 2 km, ya kan? Dengan jalan santai aja, udah 20 menit. Keringetan juga, ya kan? Heart rate ya segitu-gitu aja, dijaga di stabil dengan rumus 220 kurangi usia, lalu ambil 60-70% ambangnya, sehingga nanti nilai skornya itu ketahuan. Maka range heart rate-nya dijaga pada posisi itu, ya kan? Stabil kan? Nah, kita jalan ya dengan menjaga kestabilan berat badan, kestabilan heart rate. Nah, nggak susah kan? Gampang. Kalau ada seperti ini sering-sering diintip aja. Pokoknya kalau masih stabil kelihatan, ya teruskan. Kalau misalnya sudah naik ke zona 3, perlambat. Nah, seperti itu aja. Gampang kan? Nah, ini udah naik, ya nggak apa-apa. Selama dia masih segitu-segitu aja, speednya kan nanti kita apal. Jadi kita nanti akan mengerti kecepatan jalan kita yang berada pada zona 2. Nanti setiap orang mungkin bisa berbeda. Tetapi pada umumnya speed antara 2 sampai 3 km per jam itu masuk pada zona 2 pada umumnya. Tapi kayak saya naikin speednya di 3 sampai 4 km per jam. Heart rate-nya juga masih berada di zona 2. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalau nanti dia naik pada zona 3, turunkan lagi dengan cara perlambat kecepatannya. Nah, ini saya naikin speednya sedikit. Dengan jaga tetap heart rate-nya di posisi ini, ya kan? Nggak susah kan? Nah, ini cara untuk latihan yang sangat mudah, ringan, terjaga di zona 2. Yang terjadi ketika kita masuk pada zona 2 terus menerus selama paling tidak di posisi, nah ini saya udah masuk zona 3 nih, berarti saya lambatkan. Nah, ini kan saya udah naik 1, 2, 2 kan, lambatkan. Ya, begitu saya lambatkan, turun dia, ya kan? Nah, begitu nanti heart rate-nya turun segitu, naikin lagi speednya. Nah, gampang kan? Nah, 115, 114. Berarti masih bisa ditambah speednya. Ini sekarang speednya saya tambah nih. Nah, speednya saya tambah supaya saya ada heart rate naik ya, 114
kita tunggu. Ini speed saya tambah 115 gitu kan ya, terus aja begitu. Setelah 2 menit lagi ya, speed saya tambah sedikit, tapi tambahnya tambah stabil ya, ditambah setelah itu stabilkan. Nah kalau mulai kecepatan turunkan. Nah gampang kan. Jaga aja di posisi zona 2. Zona 2 itu zona dimana kita masih bisa bercerita, masih bisa talking, masih bisa ngobrol, masih bisa oke lah. Nah gampang kan. Ya nanti sih nggak mesti harus ngintip seperti ini, tapi ya beginilah caranya. Saya menjaga kestabilan latihan jalan kaki atau lari-lari manja lari-lari manja stabil di zona 2, dominan di zona 2. Kalau misalnya ada kenaikan, turunkan lagi, perlambat lagi, karena saya tahu batas zona 3 saya ada di 122. Jadi kalau saya udah 120-an, ini saya perlambat jalannya. Nah udah 118, saya naikin lagi speednya sedikit. Nah ya nggak susah, gampang sekali ya kan. Nah ini jalannya saya tambah lagi speednya sedikit supaya ada kenaikan heart rate, tetapi yang dijaga di bawah 122 untuk rumusan maksimum heart rate pada usia saya. Jadi nanti Anda silakan jaga saja pada usia masing-masing dengan rumus yang simpel saja. Ini 220 dikurangi usia, lalu dikalikan 60-70%, maka jaga heart rate-nya berada pada area tersebut. Nah sudah 2 km nih ya kan. Total distance 2 kilometers. Workout out for a total of 24 minutes 55 seconds. Pace for the last kilometer 13 minutes 1 second. Heart rate 117 beats per minute. Juga ini sekarang saya basah nih, kalau di video kan ini basah saya. Muka saya basah. Coba ya saya switch. Tuh. Muka saya basah kan? Keringetnya tuh. Ya kan? Tapi ya apa, jalannya jalan santai aja, nggak usah jalan buru-buru, jalan manja aja. Ini saya lagi jalan di lantai 2, ada security, ada apa, kita sapa-sapa saja, halo security, ya kan. Kita switch lagi kameranya, ya kan, seperti itu kira-kira, jelas ya. Silakan Anda praktekkan berdasarkan penjelasan pada video ini. Jaga heart rate pada zona 2, yakni 60-70% dari maksimum heart rate yang Anda hitung dari 220 dikurangi usia. Saya Mas Gunggung, saya akan lanjutkan sampai 30 menit non-stop. Bahkan saya pernah sampai 60 menit non-stop terjaga di zona 2 saja. 60 menit tuh kurang lebih sekitar 10 ribuan langkah lebih lah. 10 ribuan langkah lebih. Ya lumayan. Ini aja sekarang udah 26 menit setengah kan. Ya kan? Heart rate-nya stabil di zona 2 atau fat burning terus. Jadi yang saya lakukan selama 26 menit ini adalah bakar lemak di badan terus menerus. Nah, ini udah 120 nih, 121 saya pelankan. Nah, supaya turun saya pelankan. Di posisi 117 saya bisa tambah lagi sedikit speednya. Nah, terus seperti itu. Oke ya. Jelas saya rasa pemahamannya. Ya, jadi untuk melihat supaya layar dari smartwatch Anda ini nyala terus, bisa diganti mode displaynya menjadi always displaynya on. Ya, atau timer screen lock-nya itu dimatikan atau dibuat yang paling panjang. Ya memang nanti akan menghabiskan baterai, tapi tidak ada masalah. Kan kita untuk pengen lihat apakah kita masih di zona 2 atau tidak. Nah, ini kayak saya ini masih di zona 2. Sudah 32 menit. Ya kan? Nah, jadi saya akan berjalan hari ini di 45 menit. Kalau 60 menit kayaknya nggak keburu. Jadi kan nanti ada kelas Zoom
Jadi saya mungkin akan berjalan hanya di 45 menit saja supaya heart rate zona 2 saya ini akan menghasilkan kondisi mitokondria biogenesis. Dijaga saja dengan latihan yang gampang sekali. Anda bisa praktekkan. Nah, maka sering saya bilang, banyak orang-orang yang jalan kaki tapi kemudian merasa, kok saya nggak ada perubahan mas ya, kenapa ya kok saya jalan kaki tapi nggak ada perubahan. Nah, hal itu karena jalan kakinya itu tidak masuk pada kondisi zona 2, atau kalau mau yang lebih bagus, yakni zona 2, zona 3, bolak-balik zona 2, zona 3, zona 2, zona 3, begitu. Dia jalan kakinya tidak masuk pada heart rate yang berada pada zona 2 atau zona 3. Maka pada titik itu ya fat burningnya, karbo burningnya itu tidak terjadi secara maksimal. Apalagi habis jalan kaki gitu kan, misalnya di Car Free Day, heart rate-nya aja nggak naiknya nggak seberapa, ya kan. Lalu kemudian setelah itu makan nasi uduk, makan lontong Medan, makan nasi kuning, makan mie ayam pagi hari atau bubur ayam pagi hari, ya wassalam dah. Nah, jadi usahakan ketika kita ingin menggunakan jalan kaki sebagai sarana untuk menciptakan atau mengkondisikan mitokondria biogenesis di badan kita, pastikan Anda berada heart rate-nya pada zona 2. Stabilkan aja di situ, kan nggak susah kok. Ini kan sudah buktikan 34 menjelang 35 menit, ya kan, menjelang 30 menit heart rate saya selalu stabil berada pada zona 2, yakni maksimum di 121, nggak lebih. Ya kalau kadang-kadang ada naik ya wajar, namanya manusia gitu kan, kita nggak bisa kontrol 100%, tapi Anda bisa lambatkan. Nah, ini udah 30 menit nih, Anda bisa lambatkan jalannya sehingga heart rate-nya bisa dikontrol kembali. Nah, kalau kayak gini nih, masih ada spare 5 heart rate, saya bisa percepat jalan sedikit. Kemudian saya stabilkan sambil melatih kestabilan pada kecepatan langkah dan apakah jantung kita beradaptasi pada langkah yang stabil itu. Nanti lama-lama jantungnya beradaptasi loh, keren jantung tuh. Dia akan tahu kalau langkahnya segitu aja, maka jantungnya akan selalu terjaga pada zona 2 terus menerus. Oke ya, 10 menit lagi saya akan berjalan. Nah ini ya, sudah 41 menit menjelang 45 menit, heart rate sudah di 120, dilambatkan, jalannya dilambatkan. Nah sudah 113, jalan cepatkan lagi. Nah jadi saya sudah stabil berjalan selama hampir 42 menit. Karena targetnya hari ini adalah di 45 menit jalan kaki pada zona 2. Gampang ya. Pokoknya pastikan aja Anda mampu berjalan dengan kecepatan yang diatur sedemikian rupa, ya kan, untuk tidak melebihi dari zona 2, yakni 60 sampai 70% maksimum heart rate Anda. Silakan hitung saja maksimum heart rate-nya itu dari usia masing-masing. Kalau saya untuk stabil zona 2, maksimum heart rate-nya itu hanya maksimum heart rate-nya pada 121. Nggak boleh lebih dari 121. Karena kalau 122 itu saya masuk pada zona 3. Maka setelah saya pastikan heart rate saya berjalan di posisi maksimum 121 untuk usia saya. Jadi kalau Anda usianya ya dihitung dulu, maksimum heart rate-nya sesuaikan. Nah ini udah masuk 43 menit stabil ya kan. Jadi dari tadi jalan nggak berhenti nih, 43 menit stabil. Maka silakan Anda bisa praktekkan cara ini dengan sangat mudah. Untuk menggunakan smartwatch-nya yang mana, saya sudah membuat videonya mengenai wearable device
yang dikomparasi dengan Polar H10, ada beberapa dari mulai yang paling mahal ya, yang paling oke, paling mahal, dan ada yang ya lumayan murah. Yang saya pakai ini mereknya Huawei Band 8 kalau nggak salah, apa Huawei Band 7 ya, saya lupa, udah lama sih belinya. Jadi saya pakai ini karena ketika diperbandingkan dengan Polar H10 dan ketika diperbandingkan dengan EEG ya, untuk gelombang otak, juga EKG yang di jantung, itu akurasinya lumayan, akurasinya cukup baik dengan harga segini. Ya tentu jangan diperbandingkan dengan Apple Watch lah. Kalau Apple Watch itu adalah the best lah, kasta tertingginya. Jadi Apple Watch ini kasta tertinggi, tapi memang harganya juga cukup menguras kantong. Tapi kalau Anda tidak masalah dengan Apple Watch, maka silakan saja beli. Cuman ingat, Apple itu ekosistemnya harus Apple juga. Jadi nggak bisa misalnya Anda pakai Apple Watch kemudian handphonenya Android, itu nggak bisa. Jadi harus ekosistemnya sama-sama Apple juga. Ya, 30 detik lagi. Stabilkan heart rate pada zona 2, range antara 60-70% dari maksimum heart rate. Beberapa detik lagi menjelang 45 menit. 3, 2, 1. Yes, 45 menit. Mantap. Jaga zona 2, terjadilah mitokondria biogenesis di badan. Tetap semangat. Ya, saya Mas Genggung. Sampai ketemu di penjelasan untuk zona berikutnya.